lanjutan penjelasan ini menunjukkan bahwa validitas konstruk itu terdiri dari dua ya, terdiri dua. Yang pertama adalah validitas multithread multimetode dan yang kedua adalah validitas faktorial. Oke, kita akan jelaskan satu persatu mengenai model validitas ini begitu ya. Penjelasan ini akan agak panjang begitu ya, karena memang berkenaan dengan konsep validitas, construct validity maksudnya gitu. Nah, validitas multithread multimetode itu ya dikembangkan oleh Campbell dan Fick menurut Azwar 2007. Metode validitas multithread multimetode ini merupakan metode yang digunakan untuk melihat ketepatan alat ukur dengan cara membandingkan dua thread atau lebih yang diukur dengan menggunakan dua metode atau lebih. Artinya apa? Bahwa di dalam validitas multithread multimetode untuk membuktikan apakah sebuah item itu menggambarkan konstruk teoretiknya atau tidak, maka begitu ya, apakah sebuah skala psikologis yang terdiri dari berbagai macam item itu ya menggambarkan konstruk teoretiknya atau tidak, maka kita bisa menggunakan metode multithread multimetode. Di dalam metode multithread multimetode ini yang diperlukan itu kita harus punya dua thread, dua variabel gitu ya. Katakanlah variabel pertama itu regulasi diri, variabel kedua adalah efikasi diri, katakanlah gitu. Dan ini harus diukur dengan menggunakan dua metode atau lebih. Katakanlah kedua thread ini, regulasi diri dan efikasi diri tadi, diukur menggunakan dua metode penskalaan. Yang pertama adalah menggunakan penskalaan Likert, yang kedua adalah penskalaan Thurston, katakanlah kayak gitu. Atau kalau lebih mudahnya kita bisa ilustrasikan, nanti di bawah akan saya berikan contoh begitu ya. Nah, namun memang syaratnya itu di dalam multithread multimetode itu harus ada dua variabel, minimal dua variabel yang kita bandingkan dengan dua metode yang juga kita pakai. Sehingga mungkin nanti di dalam hanya dua thread saja itu membutuhkan 4 skala. Skala A, katakan regulasi diri, diukur menggunakan skala Likert, bentuknya Likert begitu. Yang kedua, skala regulasi diri juga diukur menggunakan skala Thurston, katakanlah gitu. Dan yang kedua adalah skala efikasi diri. Yang pertama itu menggunakan skala Likert dan yang kedua adalah skala Thurston. Kemudian kita bandingkan. Nah, itu yang disebut dengan multithread multimetode ya. Hasil komputasi perbandingan tersebut menunjukkan koefisien validitas skala. Jadi hasil perbandingan atau korelasi di antara skala-skala tersebut itu merupakan bukti dari adanya koefisien validitas skala begitu ya. Nah, pendekatan ini dapat digunakan apabila terdapat dua thread konstruk ya. Konstruk maksudnya ini atau variabel atau lebih yang diukur dengan dua macam metode atau lebih. Nah, ini contoh ilustrasinya yang lebih sederhana begitu ya. Contoh, ini trait kepribadian coba kita ukur gitu ya. Trait kepribadian yang pertama adalah introversi dan yang kedua adalah trait kepribadian neurotisme gitu ya. Masing-masing kedua trait ini diukur dengan dua metode. Yang pertama adalah metode ya tidak dan yang kedua adalah metode pilihan ganda. Sehingga trait introversi diukur dengan metode ya tidak dan pilihan ganda, dan trait neurotisme diukur dengan menggunakan metode ya tidak dan pilihan ganda. Sehingga otomatis ada 4 model penskalaan di sini dan ada 2 trait yang diukur. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nih, ya. Introversi ya tidak, kemudian neurotisme ya tidak, introversi pilihan ganda, neurotisme pilihan ganda. Ini introversi ya tidak, ini hasil koefisien korelasinya ya nanti ya. Introversi ya tidak, kemudian neurotisme ya tidak, introversi pilihan ganda dan neurotisme pilihan ganda. Ini jenis kepribadian. Nah, ini yang merah ini menandakan reliabilitas dari skala ini yang sudah kita bahas sebelumnya, bisa menggunakan berbagai macam bentuk reliabilitas, pengujian reliabilitas begitu ya. Dan yang kita ukur untuk melihat validitas itu adalah yang hitam ini, Oke, yang hitam ini. Oke. Nah,
yang merupakan hasil perhitungan korelasi produk momen ya. Sudah kalian pelajari sebelumnya gitu ya, tentang korelasi produk momen dan bagaimana cara perhitungannya antar skala pada thread yang sama dengan metode berbeda atau thread yang berbeda dengan metode yang sama. Oke. Jadi kita bandingkan, kita korelasikan antara introversi ya tidak dengan neurotisme ya tidak. Kira-kira memiliki korelasi yang tinggi atau rendah? Di sini dihasilkan adalah korelasinya ada 0,2, berarti mendekati angka 0 berarti rendah. Kalau mendekati angka 1 berarti tinggi. Kalau introversi sama-sama threadnya ya tidak, kemudian ini introversi juga tetapi pilihan ganda ini tinggi 0,75. Kemudian introversi ya tidak dengan neurotisme pilihan ganda dengan thread yang berbeda gitu ya, dengan metode pengukuran yang berbeda pula, hasilnya rendah 0,17. Sedangkan neurotisme ya tidak dikorelasikan dengan introversi pilihan ganda juga kecil. Kenapa? Karena ini menunjukkan thread yang berbeda ketika dikorelasikan itu harus memang menunjukkan angka korelasi yang kecil begitu. Nah, sedangkan di sini neurotisme ya tidak dengan neurotisme pilihan ganda ya, ketika dikorelasikan itu harus menunjukkan angka yang besar. Ini introversi pilihan ganda dengan neurotisme pilihan ganda menunjukkan korelasi yang kecil begitu. Oke. Nah, koefisien validitas multitim ditunjukkan dengan tanda hitam. Validitas yang baik. Apakah skala introversi ini memiliki penskalaan yang baik atau tidak? Menggambarkan konstruk teoretiknya atau tidak begitu ya? Apakah item-item yang disusun di dalam skala introversi ini menunjukkan kesesuaian dengan konstruk teoretiknya atau tidak? Kita bisa membandingkan di sini ya. Baik dilihat oleh korelasi yang tinggi antara dua metode ini. Validitas yang baik diperlihatkan oleh korelasi yang tinggi antara dua metode pengukuran terhadap thread yang sama. Jadi dikatakan sebuah alat ukur itu memiliki validitas yang baik itu apabila korelasi antara thread yang sama dengan metode yang berbeda itu menunjukkan korelasi yang tinggi. Tapi ketika thread yang sama atau variabel yang sama, variabel yang berbeda ya, variabel introversi ya tidak dibandingkan atau dikorelasikan dengan variabel yang lain yang berbeda meskipun metodenya sama, itu menunjukkan korelasi yang rendah. Maka ini disebut skala introversi ini memiliki validitas konstruk yang baik. Kenapa? Karena memang gitu ya, karena memang introversi ini ketika dibandingkan dengan neurotisme ya memang memiliki item yang berbeda. Jadi memang benar-benar introversi ini menggambarkan konstruk introversi, item-item yang ada dalam introversi ini menggambarkan konstruknya, dan neurotisme juga menggambarkan konstruknya. Item-item neurotisme menggambarkan konstruknya, sehingga ketika dikorelasikan menunjukkan angka yang rendah begitu ya. Tetapi ketika introversi ini dikorelasikan dengan introversi thread yang sama meskipun metodenya berbeda karena itemnya itu menggambar introversi, maka menunjukkan korelasi yang tinggi. Wajib itu baru menunjukkan validitas yang bagus gitu ya. Nah, ini misalnya ya tidak dengan introversi PG harus tinggi ya, introvert sama introversinya tetapi metodenya berbeda itu tetap harus tinggi. Ini disebut dengan validitas konvergen. Oke. Nah, untuk introversi ya tidak dengan neurotisme ya tidak meskipun metodenya sama tetapi threadnya yang berbeda gitu ya, maka harus rendah. Ini disebut dengan validitas diskriminan. Artinya validitas diskriminan itu merupakan korelasi yang rendah antara thread yang berbeda dengan metode yang sama. Kalau validitas konvergen itu harus tinggi. Artinya validitas konvergen itu adalah korelasi antara thread yang sama dengan metode yang berbeda menunjukkan korelasi yang tinggi. Itu disebut dengan validitas konvergen itu. Nah,
Sehingga kunci analis variasi multimetode ini adalah, katakanlah ini A metode yang sama, A1 metode yang sama, A1 dengan A2 dengan thread yang sama tapi metode yang berbeda gitu ya. Kemudian B1 itu dengan B1 ini thread yang sama dengan metode yang sama, B1 dengan B2 itu adalah thread yang sama dengan metode yang berbeda. A1 jika dibandingkan dengan B1 dikorelasikan dengan B1 maka harus rendah. Ketika A1 dibandingkan dengan A2 maka korelasinya harus tinggi ya. Ketika A1 dibandingkan dengan B2 maka korelasinya harus rendah. Begitu pula B1 ketika dibandingkan dengan A2 maka harus rendah di sini korelasinya. Jika ini tinggi, ketika ini menunjukkan angka skor yang tinggi, maka menunjukkan bahwa thread A2 itu sama dengan thread B1. Artinya apa? Variabel item-item yang ada dalam B1 itu sama dengan item-item yang ada B2. Padahal ini adalah thread yang berbeda, maka harus rendah. Begitu pula ya. Begitu pula ketika A2 itu dibandingkan dengan B2, maka harus rendah pula, gitu ya. Semakin banyak thread yang dilibatkan dan metode yang dilibatkan, maka matriks akan semakin besar, begitu. Itu yang disebut dengan multi thread multi method, begitu. Oke, untuk analis faktorial silakan simak pada video berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.